Nyong sempat underestimate sama Devano karena jujur Li Nyong nggak terlalu suka sama acting dia sebelumnya. Dan ternyata di sini Assalamualaikum sedulur, matur nuwun sudah klik video ini. Balik lagi sama Nyong Nafa. Hai. Kalian udah nonton belum film Waktu Maghrib garapannya Siddhartha Tata? Itu kan sinematografinya asik banget ya lur. Nah sekarang Nyong mau mereview film horor terbarunya dia yang berjudul Malam Pencabut Nyawa. Film ini tuh adaptasi dari novel karya Ragil JP berjudul Respati. Dan ternyata filmnya tuh beda banget dari film karya-karya Siddhartha Tata yang lainnya. Film ini punya sinopsis begini. Bercerita tentang perjalanan Respati yang diperankan Devano Danendra, seorang siswa SMA yang menderita insomnia setelah kematian tragis orang tuanya. Respati diteror ketika bermimpi tentang pembunuhan brutal oleh sosok misterius yang ternyata orang-orang itu benar-benar mati di kenyataan. Dengan bantuan Bulan yang diperankan Keisha Lefronka, murid pindahan yang memahami hal-hal mistis, Respati jadi tahu bahwa dia punya kemampuan untuk menjelajahi alam mimpi. Alam mimpi. Dengan nyawa orang-orang tercintanya, Respati sekarang harus mengungkap misteri teror-teror alam mimpi tersebut. Karena bakalan ada spoilernya buat kalian yang belum nonton, monggo ke bioskop dulu, abis itu baru kesini lagi untuk diskusi bareng. Yuk langsung aja, check it out. Aku capek banget, gak kali mengulang. Film ini diawali dengan Respati yang lagi bermimpi buruk tentang trauma orang tuanya yang meninggal secara tragis. Karena sering banget mimpi kayak gitu, Respati jadi punya insomnia yang bikin dia tuh sering tidur di sekolahan. Dia punya teman deket namanya Tirta, sama satu lagi namanya Wulan, murid pindahan yang katanya bisa berkomunikasi dengan arwah. Suatu hari pas lagi pulang sekolah di bis, Respati ini nggak sengaja ada kontak fisik sama pria yang lagi bobo. Tiba-tiba dia memasuki alam mimpi si pria itu lur. Di situ Respati kaget dan bingung dong karena dia baru pertama kali kayak gitu. Di rumah Respati ini kan tinggal sama eyang kakungnya doang. Cuman hubungan mereka ini kayak nggak akrab gitu lur, sering banget ribut. Di sana ada juga pembantu rumahnya yang bernama Mas Abdul. Suatu malam pas lagi tidur, Respati tiba-tiba terbangun di alam mimpi. Ada hutan belantara, berkabut, dan ada suara burung kedasih. Kalian pasti sering deh dengar suara burung yang satu ini. Di sana dia bertemu dengan pria yang ada di bis tadi lur. Terus ada sesosok misterius yang nembang Jawa di tengah gua gitu. Lagi mancing pria itu biar masuk ke dalam gua. Akhirnya pria itu masuk ke gua. Terus terdengar ada bunyi teriakan. Tiba-tiba ada nenek-nenek muncul, kita sebut aja Simbah ya, yang nyuruh Respati ini cepet-cepet keluar dari situ. Tapi kan Respati bingung ya gimana caranya, dia aja nggak tahu itu di mana. Akhirnya Respati cuman terus lari sampai akhirnya dia jatuh dan ketusuk akar pohon yang tajam. Dan dia pun terbangun. Ternyata lur, pagi-paginya ada berita yang ngasih tahu bahwa pria yang di bis itu tuh mati secara misterius. Di malam selanjutnya Respati juga mimpiin hal yang sama, cuman orangnya itu beda. Dan ternyata orang itu juga beneran di kehidupan nyata lur. Dari situlah Tirta kemudian menemukan bahwa korban-korban itu berasal dari desa yang sama, yaitu Bajing Jowo. Kemudian trio detektif itu mencoba untuk ngontak arwah korban terakhir melalui Wulan. Wulan kesurupan dan arwah itu bilang kalau mau mengalahkan Sukma mereka harus mencari Simbah. Dikasih tahu juga tuh petunjuk lokasinya. Habis itu Wulan langsung dirasuki sosok yang lain dan dia ini nyebut bahwa Respati bau darah Bajing Jowo, terus sosok itu tuh bakalan ngejar dia juga. Apa sebenarnya maksud ini semua? Siapa Sukma itu? Singkat cerita, mereka berhasil menemukan kediaman Simbah dan disitulah Simbah bercerita bahwa dulu warga desa Bajing Jowo itu menyembah sesosok sakti yang dianggap sebagai penjaga Gunung Merapi. Nah mereka percaya bahwa sosok itu menurunkan kekuatannya kepada warga desa Bajing Jowo. Kemudian ada dukun cantik bernama Sukma yang mengaku sebagai titisan si sosok sakti itu. Tapi aslinya dia nggak bohong lur, itu mah biar dia bisa dapat klien aja. Dan dia tujuannya adalah mengambil jiwa warga-warga desa Bajing Jowo yang jadi kliennya supaya dia bisa mendapatkan kekuatan sosok sakti itu. Sukma juga dibantu oleh seorang anak
laki-laki sebatang kara. Lama-kelamaan perbuatan Sukma ini kan ketahuan sama warga ya. Habis itu Sukma dipasung di sebuah gudang. Gak lama Sukma ditemukan meninggal dunia tapi mayatnya hilang. Seperti kata Paman Ben di Spider-Man, with great power comes great responsibility. Simbah bilang cuma Respati lah yang punya kekuatan untuk mengalahkan Sukma karena dia ini merupakan keturunan bajing Jowo yang lahir tanggal 1 Suro. Caranya gimana? Penggal kepala Sukma. Dan katanya Sukma itu juga bisa melemah kalau mayatnya kebakar. Setelah pertimbangan dan lain-lain, plus karena nggak pengen ada korban lagi termasuk Respatinya sendiri kan juga ditargetin ya. Respati pun melakukan ritual bersama Simbah untuk membuka sepenuhnya kekuatan yang dia punya. Tapi sayangnya habis itu Simbah dibunuh sama seseorang. Besoknya di sekolahan, Wulan tiba-tiba nembang lagu yang dimimpi itu lur. Dan ternyata dia kesurupan Sukma. Tirta terus nemuin arti tembang itu adalah lagu pengantar tidur. Terus dia ngide ngecek di bawah kasurnya Respati dan di sana ditemukanlah sebungkus bubul. Dan ternyata itu adalah benda yang bikin Sukma masuk ke dalam mimpinya Respati selama ini. Siapa lagi pelakunya kalau bukan Mas Abdul? Dia juga ternyata anak laki-laki yang jadi pembantunya Sukma dan dia juga yang membunuh Simbah. Habis itu Respati menemukan Eyang ini udah gak sadarkan diri dan pas dicek di bawah kasurnya ternyata ada bungkusan buhul juga lur. Gak pakai lama Respati masuk ke dalam mimpinya Eyang dan bener aja lur, Eyang lagi ditawan sama Sukma. Dengan skill yang udah up, dia berusaha untuk melawan Sukma tapi ternyata gagal. Respati bangun duluan sedangkan Eyang masih terjebak di alam mimpi. Dia berusaha masuk ke alam mimpi lagi dong, tapi tuh gak bisa-bisa lur. Sampai akhirnya Respati berencana untuk masukin Sukma secara sengaja ke alam mimpinya menggunakan si buhul itu. Sedangkan Tirta sama Wulan mereka mencari kediamannya Mas Abdul. Respati pun berhasil masuk. Dia gelut habis-habisan lah di sana sama Sukma. Di sisi lain Tirta sama Wulan yang berhasil menemukan rumahnya Mas Abdul. Di sana mereka nemuin apa coba? Mayatnya Sukma. Dijelasin lah POV dari Abdul. Ternyata dulunya mayat Sukma ini nggak hilang lur, tapi berubah jadi jenglot. Terus sama Abdul itu diambil. Dia ini kepingin ngebangkitin lagi si Sukma dengan cara ngambilin jiwa-jiwa orang bajing Jowo. Seiring bertambahnya korban, semakin besar juga itu jenglotnya. Setelah berdarah-darah dan babak belur, Wulan akhirnya bisa membakar mayatnya Sukma. Dan di alam mimpi, Respati juga bisa mengalahkan Sukma. Udah deh, happy ending. Respati sembuh dari insomnianya, Eyang kembali sehat, dan Abdul ditangkap polisi. Oke, kita bahas plusnya dulu ya. Berhubung dari kemarin kita dicekokin film horor religi, film ini tuh horor fantasi action ditambah minor romance drama, jadinya bisa ngasih nuansa yang lebih fresh. Apalagi kan konsepnya tentang lucid dream ya lur. Apa tuh lucid dream? Nah ini udah pernah tak jelasin di video yang ini. Kalau belum nonton, nonton dulu. Yang juga sudah menduga bakalan ada micin romance antara Respati dan Wulan. Tapi ternyata porsinya cukup, gak lebay dan gak bikin ganggu. Dari segi karakter di film ini semuanya kuat, bahkan antagonisnya juga punya cerita yang menarik, gak ujuk-ujuk jahat gitu. Jadi itu imbang porsinya sama si protagonis. Trio detektif itu juga chemistry-nya dapet dan gak ada yang nganggur, semuanya punya goals masing-masing. Dari segi acting ya lur, ini Nyong sempat underestimate sama Devano karena jujur li Nyong gak terlalu suka sama acting dia sebelumnya. Dan ternyata di sini, wah oke juga. Cara dia mendeliver emosi panik, bingung, takut itu kerasa banget kompleks dan deepnya. Yang suka di scene upacara itu ketika dia tes air mata itu kerasa banget. Tidak disangka Keisha yang jadi Wulan juga aktingnya bagus lur. Setiap scene dia kesurupan epic banget sih. Gestur-gestur kecilnya itu tuh beneran kayak wah, bikin merinding. Nah, sama satu ini nih, Nyong kan biasa ngeliat Fajar Nugra yang meranin Mas Abdul itu meranin karakter yang baik atau komedi. Tapi di film ini pas plot twist dia jadi jahat, wah itu shocknya dapet banget lur. Nyong juga suka transisi dari alam nyata ke alam mimpi, itu lumayan smooth. Dan di alam mimpi tuh Nyong juga suka sama setnya, terutama suara burung kedasihnya. Bener-bener nambah vibes mistis dan merinding sih lur. Oh iya, Nyong juga suka waktu adegan final battle-nya Respati sama Sukma yang di kamarnya dia, itu kan setnya muter 360 derajat ya. Wah,
Wah itu keren banget sih. Kalau buat scoring horornya sendiri itu benar-benar minim, jump scare bahkan hampir nggak ada. Pokoknya film ini tuh benar-benar aman buat kesehatan jantung lur. Nah meskipun sebagus itu ya, tapi tetap aja film ini ada kekurangannya. Yang pertama adalah dari segi judulnya. Yang pribadi ya, ngerasa kalau judulnya Respati itu bakalan lebih bikin penasaran dan menarik. Tapi ya udahlah ya, mungkin memang pasarnya juga buat orang awam, gak semua orang langsung paham apa itu Respati. Terus yang kedua ya, jujur Li, Nyong ini udah mulai bosen sama setan-setan Jawa. Mungkin untuk lebih gampang relate-nya sama penonton karena mungkin pasarnya kebanyakan di Pulau Jawa ya. Tapi expose setan dari budaya daerah lain itu bakalan lebih menarik juga nggak sih? Maluku, Sulawesi gitu misalkan. Dari segi visual monsternya di film ini juga aneh lur. Kayak ini loh, kayak karakter Baraka di Mortal Kombat. Itu kan giginya gede-gede terus panjang-panjang ya. Sereman mukanya Ratu Felicia padahal. Dia tuh creepy banget kalau senyum. Dari CGI juga itu masih kasar banget. Kelihatan itu animasi gitu. Terus juga ini ya lur ya. Kekuatan Respati di alam mimpi tuh kurang jelas tinggi apa. Rulesnya itu kurang jelas dan kurang kuat. Cuman disuruh ikutin naluri sama Simbah kan. Tapi kan itu maknanya luas ya. Terus ya waktu di final battle. Kenapa sih pose jatuhnya si Respati tuh kayak gitu? Yang mikirnya itu kayak Black Widow lur. Terus juga nih ada beberapa dialog yang dirasanya tuh kurang natural. Kayak masih mentah aja gitu. Meskipun logat Jawanya itu approve by Nyong. Overall, meskipun masih ada kekurangan, Siddhartha Tata berhasil bikin Malam Pencabut Nyawa jadi tontonan yang seru dan menyenangkan. Dan denger-denger ini tuh filmnya mau tayang di 10 negara termasuk Amerika Serikat. Gila, keren ya. Nah, dari Nyong, skor untuk film ini adalah 7,4 dari 10. Oke deh, segitu aja review film kali ini. Menurut kalian gimana? Coba tulis reviewnya di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga nyalain notifikasinya biar kalian bisa update terus sama review film selanjutnya. Dukung kita juga melalui Saweria dengan link yang ada di description box. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.